Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah orang yang pertama kali masuk neraka? Sungguh telah dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW. Abu Hurairah berkata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Inna awalan nas yuqda yawmal qiyamati alaihi rajulun ishtashhada. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Qala fama amilta fiha? قال قاتلت فيك حتى اجتهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. Sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia. Lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang kau lakukan dengan nikmat tersebut? Ia pun menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berkata, engkau pendusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya dikatakan sebagai seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya atau tertelungkup lalu dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, berikutnya, orang yang diadili adalah orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan. Maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan itu? Ia pun menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau pendusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan sebagai seorang yang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai qari. Memang begitulah yang dikatakan. Kemudian diperintahkan kepada malaikat agar menyeret orang itu dengan atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan orang selanjutnya yang pertama kali masuk neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan di dunia. Maka ia pun mengenalinya. Allah bertanya, apa yang kau telah lakukan dengan nikmat itu? Dia pun menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berkata, engkau pendusta. Engkau berbuat demikian supaya dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Dan memang begitulah yang dikatakan. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat agar menyeretnya dengan atas mukanya dan melemparkan ia ke dalam neraka. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urida alayya awwalu thalathatin yadkhuluna al-jannah wa awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar. فأما أول ثلاثة يدخلون الجنة فالشهيد وعبد مملوك أحسن عبادة ربه ونصح لسيده وعفيف متعفف ذو عيال وأما أول ثلاثة يدخلون النار فأمير مسلط وذو ثروة من مال لا يعطي حق ماله وفقير فخور. Diperlihatkan kepadaku 3 golongan manusia dari umatku yang mula-mula masuk surga. Mereka adalah orang yang mati syahid, orang fakir yang tidak meminta-minta, dan seorang budak yang tidak disibukkan oleh pekerjaannya dari taat beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ada pun 3 golongan dari umatku yang pertama kali masuk neraka. Mereka ialah pemimpin yang zalim,
dan orang kaya yang tidak memberi hak dari kekayaannya, dan orang fakir yang sombong. Inilah golongan-golongan yang pertama kali masuk neraka. Dan jika mereka telah masuk, maka hal apa yang mereka akan temukan dan apa sifat api yang akan menimpa mereka? Rasulullah SAW bersabda tentang azab neraka yang paling ringan. Inna ahwana ahlin nar adaban yawmal qiyamati larajulun tuda'u fi ahmad qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Sungguh siksa yang paling ringan bagi penduduk neraka di hari kiamat ialah seorang yang diletakkan di ujung kedua tumitnya dua bara api yang dapat mendidihkan otaknya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar, fayusbaghu fin nar sabghatan, thumma yuqal, ya ibna Adam, hal ra'aita khairan qattu, hal marra bika na'imun qatt?" Fayaqulu, "La, wallahi ya Rabbi." Wa yu'ta bi asyaddin nas bu'usan fid dunya min ahli jannah, fayusbaghu sibghatan fil jannah, fayuqal, ya ibna Adam, hal ra'aita bu'usan qat, hal marra bika min shiddati qat? Fayaqul, la wallahi ya Rabbi, ma ra'aitu bu'usan wala marra bi min shiddati qat. Didatangkan penduduk neraka yang paling banyak nikmatnya di dunia pada hari kiamat. Lalu ia dicelupkan ke neraka dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan kebaikan sedikit saja? Apakah engkau pernah merasakan kenikmatan sedikit saja?" Ia mengatakan, "Tidak, demi Allah, wahai Rabbku." Kemudian didatangkan pula penduduk surga yang paling sengsara di dunia. Kemudian ia dicelupkan ke dalam surga dengan sekali celupan. Kemudian dikatakan kepadanya, "Wahai anak Adam, apakah engkau pernah merasakan keburukan sama sekali? Apakah engkau pernah merasakan kesulitan sama sekali?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Rabbku. Aku tidak pernah merasakan keburukan sama sekali dan aku tidak pernah melihatnya, tidak pula mengalaminya." Sesungguhnya api jahanam mempunyai warna dan jenis yang berbeda sesuai tingkat kejahatannya dan apa yang telah manusia perbuat dari perbuatan dosa. Nabi SAW bersabda, "Minhum man ta'khudun nar ila ka'bayhi, wa minhum man ta'khudu ila rukbatayhi, wa minhum man ta'khudu ila hujratihi, wa minhum man ta'khudu ila tarqwatihi." Di antara mereka ada yang dibinasakan api sampai mata kakinya, dan di antara mereka ada yang dibinasakan oleh api sampai lututnya, dan di antara mereka pula ada yang dilenyapkan oleh api sampai pinggangnya, dan di antara mereka ada yang dilenyapkan oleh api sampai di atas dadanya. Orang berdosa akan dikenakan azab yang berbeda-beda sesuai tingkat dosanya. Di antara bentuk azab pada neraka jahanam yaitu ditimpakannya air mendidih dari atas kepala pendosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hadzani khusman ikhtasamu fi rabbihim falladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim." Inilah dua golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka, disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Di antara ahli neraka yang akan dibakar sampai hatinya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla layumbadanna fil hutamah." Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Narullahi muqadah, yaitu api dari azab Allah yang dinyalakan. Allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hati. Sabiqul Banan berkata, api yang membakar hati itu dalam keadaan hidup dan ditimpakan suatu azab sehingga mereka menangis. Dan di antara mereka ada yang terputus ususnya. Mereka itu adalah orang yang suka menasihati namun ia lupa terhadap dirinya. An Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhuma marfu'an, "Yu'ta birrajul yawmal qiyamati fayulqa fin nar. فتندلق أقتاب بطنه فيدور بها كما يدور الحمار في الرحى فاجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان ما لك ألم تك تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت أمر بالمعروف ولا أتيه وأنهى عن المنكر وأتيه. Pada hari kiamat kelak, ada seorang dipanggil. Ia kemudian dilemparkan ke dalam neraka sehingga ususnya terburai dan berputar-putar bagi keledai menarik penggilingan. Penduduk neraka mengerumuninya dan bertanya, "Mengapa kamu ini? Bukankah kamu dulu suka memerintahkan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran?" Orang tersebut menjawab, "Benar,
aku suka mengajak kalian berbuat kebaikan, tapi aku sendiri justru tidak melakukannya. Aku juga suka mencegah kalian dari kemungkaran, tapi aku sendiri malah melakukannya. Kemudian di antara mereka pula ada yang dibakar wajahnya, seperti ikan yang dilemparkan di minyak yang panas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Talfah wujuhahum an-nar wa hum fiha kalihun." Muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sarabiluhum min qatirani wa takhsha wujuhahum an-nar." Pakaian mereka dari cairan aspal, dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Maka hendaklah engkau menggambarkan tentang keadaan wajah mereka yang telah lenyap dagingnya, yang tersisa hanyalah tulang-tulang. Alangkah jeleknya mereka, alangkah pedihnya siksaan bagi mereka. Kulit mereka terus berganti, dan mereka memanggil-manggil namun tidak didengar. Mereka meminta untuk mati, tapi tidak diijabahi. Ketika kulit mereka terbakar dengan api, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikan kulitnya dengan yang lainnya, karena kulit itu tempat merasakan panasnya api. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Sungguh orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sungguh Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ahli neraka akan merasakan kelaparan dan kehausan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan makanan yang menambahkan azab bagi mereka, dan mereka akan merasakan kepanasan di dalam perut setelah mereka memakannya. Qala Ta'ala, "Laisa lahum ta'amun illa min dhari'." Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri. La yusminu wa la yughni min ju', yang tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Makna dari kalimat dhari' ialah salah satu bentuk dari duri yang tidak mengenyangkan dan tidak ada manfaatnya. Setiap ahli neraka memakannya, maka mereka akan merasakan rasa pahit dan menyumbat di dalam kerongkongan mereka. Inna ladaina ankala wa jahima. Sungguh di sisi kami ada belenggu-belenggu yang berat dan neraka yang menyala-nyala. Wa ta'aman dha 'ussati wa 'adzaban alima. Dan ada pula makanan yang menyumbat di kerongkongan dan azab yang pedih. Makna kalimat usah yaitu suatu makanan yang tidak masuk pada perut, yang tidak bisa keluar dari mulut. Adapun minuman ahli neraka ialah air yang sangat mendidih. Mereka meminum dalam keadaan haus, sedangkan mereka tahu kalau air itu panas, yang mengakibatkan usus-usus mereka terputus. Qala Ta'ala, "Wa iyastaghithu yughatu bima'in kalmuhli yashwil wujuh, bi'sas syarab wa sa'at murtafaqah." Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atallahu malan falam yuaddi zakatahu muthila lahu maluhu yawmal qiyamati syuja'an aqra lahu zabibatan yutawwaquhu yawmal qiyamati thumma ya'khudhu bil hizmatayhi ya'ni bishitqayhi thumma yuqalu ana maluk ana kanzuka thumma tala la yahsabanna alladhina yabkhuluna al-ayah." Barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu tidak membayarkan zakatnya, maka hartanya itu akan diwujudkan sebagai ular botak yang mempunyai 2 titik hitam. Ular itu akan melilitnya pada hari kiamat, mengambil dengan kedua lehernya, kemudian berkata, "Aku hartamu, aku simpananmu." Lalu ular tersebut menyebutkan ayat Allah, "Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta Allah yang diberikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat, dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan." An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min sahibi dhahab wala fiddah la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yawmal qiyamati suffihat lahu safaihu min nar fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa dhahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yawmi kana miqdaru 50,000 sanah hatta yuqda bainal ibadi fayara sabila imma ilal jannah wa imma ilan nar." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang mempunyai emas dan perak tetapi dia tidak membayarkan zakatnya, maka pada hari kiamat akan dibuatkan untuknya setrika api yang dinyalakan di dalam neraka.
lalu disetrikakan ke perut, dahi dan punggungnya. Setiap kali setrika itu dingin, maka setrika tersebut akan dipanaskan kembali, lalu disetrikakan pula padanya setiap hari, yang lamanya setara dengan 50 tahun di dunia, hingga perkaranya diputuskan. Setelah itu barulah ia melihat jalan keluar, ada kalanya ke surga dan ada kalanya ke neraka. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.